Dia top sekali karena fisiknya luar biasa lah, luar biasa. Kemudian kita tiba-tiba mendengar dia meninggal mendadak. Jadi pertanyaan yang muncul adalah, apa sih penyebab kematiannya? Kan masih muda, 30 tahun. Jumpa lagi teman-teman sekalian. Seperti biasa dari Kilo Gym, Rumah Sakit Siloam Mampang, Jakarta. Video ini dibuat karena by demand. Jadi banyak sekali follower yang bertanya, terutama orang-orang yang berlatih berlatih beban, berlatih besi, mengenai kematian tokoh satu ini. Disebut di akunnya adalah Joe Estetik, tapi nama sebenarnya adalah Joe Lindner. Dia meninggal pada usia 30 tahun. Dia sebenarnya warga negara Jerman tapi tinggal di Thailand di Thailand dan pernah di Dubai. Dia top sekali karena fisiknya luar biasa lah, luar biasa. Kemudian kita tiba-tiba mendengar dia meninggal mendadak. Jadi pertanyaan yang muncul adalah, apa sih penyebab kematiannya? Kan masih muda, 30 tahun. Nah, jawaban saya adalah penyebab pasti itu harus otopsi jenazah. Jadi yang tahu itu dokternya di sana. Kalau kita cuma bisa mengira-ngira, menebak-nebak, tentu bukan tebakan ngawur, tapi ini adalah educated guess. Jadi tebakan yang punya dasar ilmiah ya. Jadi sekali lagi, tanpa melakukan otopsi ya cuma kemungkinan. Mari kita bahas. Pada kasus almarhum ini, dia meninggal mendadak setelah mengeluh sakit leher 3 hari. Dan dikatakan oleh girlfriend-nya, pacarnya, itu bisa merasakan ada benjolan di leher yang sakit. Kemudian oleh pacarnya ini dikatakan sebab kematiannya adalah karena aneurisma. Nah, harus dijelaskan dulu, aneurisma itu apa? Aneurisma adalah pelebaran pembuluh darah. Jadi pembuluh darah dindingnya itu seperti kalau kita ambil ban yang tipis itu bisa menonjol karena dindingnya yang tipis. Saat menonjol, akibat tekanan yang lebih besar bisa pecah. Pesan saya pertama adalah, kalau ada keluhan, ya seperti pada orang ini adalah sakit leher sudah 3 hari, itu dibiarkan. Jangan. Begitu ada keluhan, jangan main asumsi, nggak ada apa-apa. Pelajaran yang kita petik adalah harus cari seek medical attention. Jadi carilah, tanyalah dokter yang Anda percaya dan sebagainya ya. Dan menurut girlfriend-nya ini dikatakan penyebab kematiannya adalah aneurisma. Ya, tentu si girlfriend ini sedikit membela ya, berkata jangan dikira karena steroid, karena pemakaian anabolik steroid. Kenapa dia menyinggung anabolik steroid? Karena memang Joe ini sudah mengakui bahwa dia memakai steroid sejak lama ya. Tapi dikatakan oleh pacarnya bahwa mesti diingat ini mungkin karena kelainan genetik, karena dari family history-nya tantenya si Joe ini juga meninggal karena aneurisma 4 tahun yang lalu. Maka jawaban kita adalah aneurisma karena herediter, karena ada faktor keturunan. Rata-rata terjadi pada usia 46 tahun. Ya, kalau tidak ada faktor keturunan, malah aneurisma ini kapan sih terjadinya? Di atas 60-70 tahun. Kalau ini kan meninggal dalam usia 30 tahun. Dan almarhum mengakui bahwa sudah lama memakai steroid. Hal ini pernah menyebabkan ginekomasti di dirinya. Ginekomasti itu adalah man boob. Jadi kayak laki-laki itu berpayudara seperti wanita. Ini terjadi karena imbalansi hormon. Kenapa bisa terjadi imbalansi hormon? Itu karena akibat pemakaian steroid jangka lama. Bahkan akhirnya ginekumastinya sampai dioperasi dikatakan. Nah, sekarang apa hubungan steroid dengan aneurisma? Kalau kita berandai-andai kemungkinan ini karena steroid, pemakaian steroid jangka lama. Jadi pertanyaannya, bagaimana steroid bisa menyebabkan terjadinya aneurisma, mendorong terjadinya aneurisma? Jadi literatur menunjukkan bahwa pemakaian anabolik steroid jangka lama itu bisa menyebabkan terjadinya hipertensi, darah tinggi, terjadinya timbunan plak di pembuluh darah, aterosklerosis, dan semua ini melemahkan dinding pembuluh darah sehingga mudah terjadi aneurisma. Jadi kita bahas juga sekalian, apa saja sih side effect dari steroid ini? Kan gitu ya. Side effect dari steroid ini adalah bermacam-macam hal ya. Pada pria disebutkan menyebabkan jumlah sperma Anda berkurang, infertilitas, jadi Anda tidak bisa mempunyai anak, testis yang mengkerut, mengecil ya, gangguan ereksi, rambut rontok, terjadi breast development, itu dia ginekomasti yang sampai perlu dioperasi, dan risiko yang bertambah dari kanker prostat. Yang lain-lain tidak terlalu serius, ada jerawat dan sebagainya.
Tapi pada wanita, anabolik steroid ini bisa menyebabkan pertumbuhan body hair yang berlebihan. Itu kan tanda-tanda maskulin ya pada pria. Kemudian jaringan payudaranya mengecil dan hilang bahkan. Ya, suara menjadi berat, gangguan menstruasi dan sebagainya. Tetapi yang lebih serius lagi, itu kan yang lebih ringan ya. Perlu dijelaskan bahwa pemakaian steroid ini bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Ya, gangguan liver dan ginjal sampai gagal ginjal. Ya, tadi tekanan darah tinggi sudah disebut, juga blood clot. Jadi membuat darah Anda menjadi kental. Juga kolesterol Anda naik dan gula darah Anda naik. Ya, itu efek samping dari steroid jangka panjang, jangka lama. Bahkan ya, bekas juara Mister Olympia berkali-kali ya, Dorian Yates dan Arnold Schwarzenegger, itu juga mengakui bahwa mereka memakai steroid pada saat jayanya. Tapi seperti dikatakan Arnold Arnold pernah berkata, tapi sekarang bodybuilders itu pakai dosis steroid yang frightening. Ini kata-katanya Arnold, frightening, mengejutkan. Kenapa? Dia bilang dosis sekarang itu rata-rata anak-anak itu pakai 10-20 kali lipat zaman mereka masih jaya dulu. Itu kenapa terjadi begitu? Tentu itu karena kompetitif, sangat kompetitif ini, sangat persaingan, sangat hebat. Nah, akhirnya dosis dimainkan naik terus. Kemudian ada juga bukan follower sih, yang menanggapi bahwa jangan selalu bilang ada disebabkan oleh steroid. Bisa saja faktor lain. Ya bisa saja, sekali lagi saya katakan ini sebuah kemungkinan. Tanpa otopsi tidak ada penyebab pasti. Jadi si komentator ini bilang bahwa aneurisma bisa karena divaksin. Dia baru divaksin itu. Jadi jawaban saya aja vaksin 3 kali kok. Ya, rakyat Indonesia berapa puluh juta yang divaksin, mana yang meninggal mana gitu ya. Maka itu membawa kita kepada kepustakaan juga bahwa memang aneurisma bisa karena baru divaksin. Itu ada angka kejadian, ada penelitian di Jepang dan ternyata angkanya adalah kurang dari 0,01% daripada orang yang divaksin mengalami aneurisma. Dan memang vaksin itu pada orang tua terutama kan bisa menyebabkan komorbid lebih berat sampai meninggal. Dan dikatakan memang kalau vaksin ini lebih berpengaruh pada orang-orang di atas usia 50, 60 ya, bukan pada usia muda. Jadi sekali lagi ini membantah bahwa ini karena vaksin. Jadi angka kematian karena vaksin itu sudah sedikit. Kemudian lebih kecil lagi angka kematian karena aneurisma akibat vaksin. Dan sebagai penutup saya katakan juga, anabolik steroid bagaimana sih mekanismenya bisa menyebabkan aneurisma? Jadi secara tidak langsung itu melalui tumpukan plak atau tekanan darah tinggi yang meningkat. Cara kedua adalah cara langsung. Cara langsung adalah karena anabolik steroid itu mengganggu pembentukan kolagen dan jaringan ikat pada dinding pembuluh darah. Akibat terganggu maka tidak sekuat yang semestinya dan mudah pecah. Jadi ada lagi yang memberi tanggapan, itu karena dia tidak tahu caranya katanya. Harusnya ada siklus, pemakaian steroid itu ada siklus, ada stek, ada periodisasi. Tapi sekali lagi kita harus kembali kepada inti persoalan. Steroid itu, anabolik steroid itu tetap tidak halal, gitu aja lah. Itu cara-cara tadi, mau siklus, mau stek, mau periodisasi, itu kan cara-cara untuk mengurangi, bahkan mungkin ada maksud-maksud tidak baik ya, karena selalu kalau ada kompetisi kan diperiksa, ada pemeriksaan urin dan sebagainya lah. Jadi barangkali dengan cara itu lebih mudah tidak terdeteksi. Intinya performance enhancing drug atau anabolic steroid ini bukan legal, dimanapun tidak legal. Demikian penjelasan saya, tanpa berusaha menyudutkan pihak tertentu. Saya sebagai dokter hanya ingin menjelaskan secara ilmiah apa sih yang mungkin terjadi dengan pemakaian anabolic steroid. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Karena kita belajar dari pengalaman. Belum tentu dari pengalaman kita, tidak perlu dari pengalaman kita. Kita belajar pengalaman pahit orang lain. Jadi guru yang baik buat kita. Terima kasih Dr. Henry Suhendra dari Siloam Mampang, Kilo Gym. Stay fit and strong.